welcome back to my channel. Kembali lagi di channel aku, Cinderella Jastari. Masih bersama aku, Cindy Pujastari. Kali ini aku bakal ngereadingin tentang energi feminin. Tagline-nya, apa yang membuat dia bingung? Apakah dia bingung tentang hubungan ini atau dia bingung tentang hal lain? Berarti kalau ini bacaan feminin, ini bacaan buat feminin, berarti kalau tagline-nya apa yang membuatnya bingung, berarti maskulinnya gitu. Maskulin bingung kenapa gitu. Oke. Di sini ada dua file. Ini pick a card. Kalian pilih kartu pertama, tumpukan kartu pertama atau kedua. Oke, aku bacain dulu tumpukan yang pertama. Apa yang membuat dia bingung? Si maskulin ini kenapa sih gitu? Jadi buat kalian yang ngerasa feminin, ketarik sama bacaan ini bacaan tentang kebingungan maskulin gitu. Ngerti gak sih? Ribet ya. Jadi gini, ini bacaan feminin yang ditujukan pada maksudnya ini bacaan maskulin yang ditujukan pada feminin gitu. Oke, apa yang membuat dia bingung? Untuk yang pilih file pertama, untuk yang memilih file pertama, di sini aku lihat kebingungan itu datang dari keraguan, dimana dia bisa pasangan kamu, PDKT kamu, atau mantan kamu, atau orang yang kamu incar selama ini, gebetan kamu, atau siapapun itu yang mungkin lagi deket sama kamu atau pernah deket sama kamu. Dia bingung karena dia ragu. Dia ragu karena faktornya masa lalu sih. Akhirnya gini sih, sebenarnya dia banyak banget ketakutan atau fear. Dia seringkali melihat masa lalu sebagai patokan menuju masa depan. Ini dari segala aspek ya, baik itu asmara, ekonomi, apapun itu secara universal. Dia selalu mengaitkan masa lalu dengan masa depan. Jadi rasa ketakutannya itu tinggi banget. Kayak misalkan nih, dia pernah diselingkuhin misalnya, atau dikecewain. Dia takut di kemudian hari dia mengulang siklus yang sama, atau ketemu orang yang sama yang memperlakukan dia seperti itu gitu. Dan ini sepertinya dia pernah disakitin, pernah dikecewain, atau pernah diselingkuhin mungkin. Jadi dia ngerasa ragu sama kamu. Bahkan bukan cuma kamu, mungkin orang-orang yang lawan jenis yang pernah deket sama dia atau pernah suka ke dia. Dia tuh kayak gak punya rasa percaya gitu sama orang yang menunjukkan perasaannya ke dia. Jadi dia kayak menerka-nerka, ini bener gak sih, ini tuh dia yang suka ke aku tuh tulus gak sih, ikhlas gak sih, serius gak sih. Atau mungkin suatu saat dia kayak gini, misalkan sekarang kayak ngejar-ngejar tapi nanti dikecewain atau ditinggalin gitu aja. Dia takut kayak gitu. Akhirnya dia mengalami konflik batin, bingung. Dia marah sama masa lalunya gitu. Kenapa gue pernah mengalami masa lalu yang kayak gini, yang membuat gue trauma untuk melanjutkan hidup. Dia tuh kesel sama keadaan ini sebenarnya. Di satu sisi dia nyaman sama kamu. Dia hampir percaya sama apa yang kamu lakukan ke dia, apa yang kamu tunjukkan ke dia. Tapi dia kayak apa ya? Dia takut aja gitu, takut dibohongin, takut dikecewain. Intinya takut lah. Takut keburu baper. Pokoknya aku lihat di sini tuh dia
50-50 ke kamu, antara percaya dan gak percaya kalau kamu tuh beneran suka sama dia, beneran sayang sama dia tuh. Dia tuh kayak enggak deh, jadi akhirnya dia protect sama diri dia sendiri. Dia kayak jaga jarak gitu, jaga jarak. Tapi begonya dia eh, buat deket, dia tuh nyaman banget gitu, nyaman banget, sumpah nyaman banget sama kamu. Dia ngerasa cocok, dia ngerasa pas, tapi dia ragu. Tapi ketika dia ngejauh, dia kayak, kan dia ngejauh karena ragu ya, tapi ketika dia ngejauh tuh dia ngerasa hampa, ngerasa bodoh sendiri, terus kayak ngerasa orang yang apaan sih gue kayak gini, gak jelas banget gitu, nyiksa diri sendiri. Tapi buat maju susah gitu, bingung. Jadi dia tuh bingung, stuck gitu, mau maju salah, mundur salah, diem apa lagi gitu. Yang akhirnya dia kayak membuang waktu dia, membuang perasaan dia cuma-cuma. Banyak hal yang sebenarnya baik buat dia di depan, tapi dia tuh noleh ke belakang mulu gitu. Dia belum bisa move on sepenuhnya. Bukan berarti belum bisa move on itu masih cinta sama orang di masa lalu, enggak kayak gitu. Tapi dia kayak orang yang belum bisa move on dari kepahitan atau keresahan di masa lalu. Bukan keresahan sih, kalau keresahan lebih ke masa depan, tapi kalau kepahitan itu di masa lalu yang udah pernah dijalanin gitu, yang akhirnya menimbulkan ketakutan. Jadi dia dia kayak orang yang bener-bener apa ya, bingung banget sih, bingung banget kayak gitu. Nggak jelas sama nih orang. Oke, buat file kedua, kalau readingan tuh gak usah lama-lama, yang penting singkat, padat, jelas, mudah dipahami, resonate. Karena kalau buat yang lebih spesifiknya lagi, lebih rincinya lagi, kalian bisa private reading atau personal reading di aku di 089605549314. Jadi kalau buat general reading, yang penting tuh kayak poin-poin besarnya aja gitu, secara garis besarnya kayak gimana. Karena kan yang dibacain ini kalau general kan banyak, jadi um, apa ya, nggak bisa sampai detail banget gitu aku bacanya. Karena kalau lebih detail itu lebih ke personal, lebih ke private, perorangan gitu, baru bisa kebuka. Oke, buat buat yang pilih kartu atau tumpukan kartu kedua, ada The Hanged Man, Knight of Swords, Seven of Swords, The Tower. Maskulin, lucu banget sih situ. The Hanged Man, lihat deh, ada cowok digantung. Dia bingung karena dia ngerasa digantung sama kamu. Jadi kadang kamu tuh terlihat kayak orang yang care ke dia, suka ke dia, tapi kadang juga kamu cuek, egois, terlalu banyak omong, terlalu apa ya, kayak asik sendiri gitu. Jadi dia tuh pengen didengar, pengen diperhatiin gitu, tapi kamunya kayak orang yang gimana ya, kamu merhatiin dia kalau kamu mau aja, tapi kalau enggak ya kamu tuh kayak terkesannya cuek gitu sama dia gitu, kadang-kadangan gitu. Jadi kamu tuh kalau bisa dibilang impulsif, iya impulsif. Jadi bergerak cuma saat kamu mau aja gitu, sesuai hati kamu gitu, kayak gitu. Sementara dia tuh pengennya di waktu-waktu tertentu kayak diperhatiin gitu. Tapi kadang dia juga tersipu ketika kamu merhatiin dia. Dia kayak orang yang bener-bener baper tingkat nasional, internasional. Baper tingkat dunia akhirat lah. Kena Sword, akhirnya dia kayak orang yang udah, gue males sama lu gitu, gue males, gue udah gitu, kayak gitu. Jadi
gimana ya, kalau bisa disebut balas dendam, ya sih, dia kayak orang yang udah ah, gue gak mau deket lagi sama lu, gak mau ngerespon lu lagi, jadi bodo amat lu mau care sama gue atau enggak, gue mau lab gitu, kayak gitu. Jadi kayak kacau sendiri gitu, bergejolak sendiri gitu di dalam diri dia, dan dia tuh kayak orang yang, iya tuh kan, lihat kan ada Seven of Swords, dia tuh pengen balas dendam, dia tuh kayak udahlah, gua tinggalin aja, gua bikin sakit hati aja kayak gitu, karena gua udah terlalu banyak membawa kesakitan gitu, akibat dari perbuatan kamu feminin gitu. Jadi gua tancepin nih pedang di hidup lu saat gua pergi, karena lu udah banyak ngasih gua pedang gitu. Kayak gitu, nancepin pedang di diri gua kayak gitu. Jadi The Tower akhirnya dia bingung, dia di satu sisi dia tuh kayak masih cinta gitu, masih sayang, masih suka, tapi dia tuh kayak orang yang apa ya, bingung, konflik batin, bergejolak sendiri, pikirannya tuh kayak apa ya, amburadul gitu, apa sih bahasanya, kayak ya The Tower gitu. Jadi kayak di sambar petir gitu, pikiran sama perasaan tuh gak sinkron, saling bergulat gitu. Gitu, itu yang membuat dia bingung. Kalau file yang pertama yang membuat dia bingung karena punya trauma di masa lalu, kepahitan di masa lalu membuat keresahan di masa depan, sehingga membuat dia punya banyak ketakutan. Sementara kalau file kedua ini, hmm, yang membuat dia bingung tuh ada rasa ingin diperhatikan, tapi kadang kamu cuek, tapi kadang kamu perhatian, dan itu membuat dia ingin balas dendam. Akhirnya dia ada pergolakan batin, ada pergulatan antara logika dan perasaan kayak gitu. Oke, bacaannya simple banget. Cepet banget ya. See you next time, see you next video, bye.